Haleluya, shalom Bapak Ibu semuanya. Haleluya, saya lihat orang-orang yang bersuka cita. Walaupun Bapak Ibu pakai masker, tetapi sukacitanya tetap kelihatan. Amin. Sejak kita tetap untuk bangkit berdiri bersama dulu. Coba katakan salamnya, kiri kanannya katakan, wow kamu luar biasa hari ini. Haleluya, sebab kita punya Allah yang luar biasa, amin. Yang percaya punya Allah kita, Allah yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Serahkan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang hebat bagi setiap kami. Jika kami boleh ada sampai di penghujung bulan ini, bahkan sepanjang minggu kami lalui, bukan kuat gagah kami, bukan kehebatan kami, tetapi karena kasih Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih buat sepanjang minggu yang kami lalui ini. Terima kasih buat berkat, sukacita, apapun itu menjadi persoalan kami. Kami percaya semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami undang hadirat-Mu untuk hadir di tempat ini. Jangan satu pun yang Tuhan lalui. Jamah setiap kami, penuhi setiap kami Tuhan Yesus. Kami percaya ada kuasa di dalam setiap doa kami. Ada kuasa dalam pujian kami. Dan ada kuasa dalam setiap penyembahan kami. Kami yang sakit boleh berkata kami boleh sembuh di hadirat Tuhan. Kami yang terikat boleh kami berkata kami dilepaskan di dalam nama Yesus. Di saat kami tidak punya pengharapan, di saat kami datang ke hadirat-Mu, pengharapan baru Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Pagi ini dengan tangan yang terbuka, kami mau naikkan sembah kami di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu mulai buka kedua tanganmu. Mari mulai naikkan syukurmu. Apapun persoalanmu sampai saat ini, tetap katakan Dia Allah yang baik. Dia amat baik bagi setiap kita. Mari bersyukur. Mari datang di hadirat-Nya dengan ucapan syukurmu, dengan puji-pujianmu. Mari mulai bersuara kepada Tuhan. Mari masuki hadirat-Nya dengan ucapan syukurmu, dengan pujianmu, dengan penyembahanmu. Mari bersyukur. Nyanyikan kebaikan-Nya. Kami ada semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Yes. Terima kasih. Kami yakin Tuhan Yesus, lawatan-Mu saat ini akan terjadi bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, silakan duduk Bapak Ibu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan.
Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Mari angkat tanganmu bersama, katakan, hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Katakan, tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku sembuhkan kuatku. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu. Jemaat Tuhan, kata, tiada yang dapat memisahkan. Ku temukan kuatku, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan yang sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu,
Cuma Tuhan katakan, sebab itu ku mulutku kan dengan tangan yang terangkat kami sembah, kami puji, kami tinggikan Yesus kemuliaan. Sekali lagi katakan, sebab itu ku tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan, Yesus, kemuliaan, Yesus, kemuliaan bagimu. Segala kemuliaan, segala pujian, segala pengagungan bagimu Yesus. Segala penyembahan kami, segala pengagungan kami, Kau layak dipuji, Kau layak disembah. Ya, Jesus, sebab Kau layak diagungkan dari tempat ini. Ya, terimalah penyembahan kami, terimalah pengagungan setiap kami, terimalah pujian kami. Dari hati kami berkata, bagimu pujian, bagimu syukur kami Tuhan. Oh, layak Kau disembah, layak Kau dipuji, Yesus diagungkan, Yesus dimuliakan. Segala hormat bagimu, segala syukur kami. Apapun yang kami lalui, tetap kami berkata Engkau baik. Tiada yang dapat memisahkan setiap kami dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Sekalipun dagingku lemah, hatiku lelah tak berdaya, tapi gunung batuku Yesus, perisai hidupku, kekuatanku. Engkau penolong yang setia, Yesus. Oh, ya, nikmati kehadirannya. Shandaralala bala 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 bala.
Engkau yang haus dan lapar akan hadirat-Nya, mari lebih lagi sembah Tuhan. Sebab di hadirat-Mu kami puas ya Aba. Naikkan doa-doamu, naikkan doa-doamu kepada Dia. Dia hadir di tengah-tengah kita. Oh, ya, cuma Tuhan saja. Ya, Jesus. Ya, Jesus. Ku bersyukur kepadamu di antara bangsa, ya Tuhan. Ku bermazmur bagimu di antara bangsa. Sebab kasih setiamu besar, besar sampai ke langit. Kebenaranmu, kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Tinggikan, tinggikan mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu mengatasi. Mari katakan, tinggikan dirimu Tuhan. Tinggikan, ya, mengatasi langit. Amin. Kemuliaan
ajak kita untuk bangkit berdiri bersama, katakan tinggikan dirimu mengatasi. Benar Tuhan, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Oh, tinggikan, tinggikan, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu. Bapak Ibu, kita mau meninggikan Dia dari tempat ini, amin. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Boleh angkat kedua tanganmu bersama tinggi-tinggi. Berikan yang terbaik. Tinggikan dirimu mengatasi kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu mengatasi. Sekali lagi katakan, oh, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kami tinggikan Kau Tuhan, tinggikan mengatasi langit. Kemuliaan-Mu, 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 kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu mengatasi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Oh, haleluya, haleluya. Benar ya Tuhan, kami tinggikan Engkau dari tempat ini ya Bapa. Kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu Tuhan dari tempat ini ya Bapa. Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Terima kasih Tuhan, bahkan kemuliaan-Mu saat ini menaungi kota Tarutung Tapanuli Utara, menaungi bangsa kami Indonesia, bahkan seluruh umat-Mu dimanapun berada, seluruh bangsa-bangsa Tuhan akan memuji-Mu, akan menyembah-Mu, akan datang sujud di kaki-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan.
buat hadirat-Mu Tuhan pada siang ini Tuhan. Kami merasakan ya Allah, Engkau ada di tengah bersama dengan kami. Engkau adalah milik kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah pujian penyembahan kami saat ini Tuhan, itu boleh menyenangkan hati-Mu. Manis Kau dengar ya Tuhan, setiap pujian penyembahan umat-Mu yang dinaikkan pada siang ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mengangkat tangan kami ya Allah. Kami berkati bangsa kami Indonesia. Kami berkati kota Tarutung Tapanuli Utara. Shalom Indonesia. Salam Tarutung Tapanuli Utara. Indonesia akan menjadi bangsa yang besar. Indonesia akan menjadi bangsa yang maju. Bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Bahkan kota di mana kami tinggal Tuhan, kami tinggal dengan rasa aman, nyaman, sejahtera, makmur, sentosa. Itu menjadi milik kepunyaan umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk gembala-gembala sidang kami Tuhan, untuk pemimpin-pemimpin rohani kami, buat Bapak Niko Notoharjo yang ada di Jakarta, buat Bapak Bambang Yonan, buat Bapak Edi Praitno di Medan Tuhan, terkhusus Tuhan buat gembala sidang kami di tempat ini, Pak Gunawan Panggabean. Tuhan Yesus, tutup bungkus keluarga besar hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun berada, semuanya aman dalam perlindungan-Mu. Kemanapun hamba-hamba-Mu ini Tuhan pergi pelayanan, biarlah urapan-Mu ya Tuhan, penyertaan pemulihan-Mu sempurna, hikmat marifat-Mu ya Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, bahkan untuk seluruh umat-Mu ya Bapa, dimanapun saat ini berada, baik di tempat ini maupun di rumah-rumah ya Tuhan melalui live streaming. Tuhan kami percaya hadirat-Mu Tuhan yang akan memulihkan, menyembuhkan, bahkan memerdekakan seluruh umat-Mu ya Bapa. Dan kami berkata kami adalah umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Sepanjang minggu ini hidup kami aman dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau menari melompat sebab kain kabung kami telah Kau ubahkan menjadi tari-tarian. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus bersama saya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi kami ucapkan shalom Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Kami rindu untuk mengenal Bapak Ibu. Boleh tangannya diangkat. Ada satu di belakang, ada. Boleh Bapak Ibu? Gak usah malu. Kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah di GBI Tarutung Kota. Bapak Ibu bukan orang asing, tetapi kita satu dalam kerajaan Allah. Amin. Masih dalam suasana ulang tahun gereja kita yang ke-20, boleh salam sehati, minimal 5 orang katakan, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Boleh buka maskernya dulu, Bapak Ibu dibuka dulu, katakan shalom, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Bersama katakan, Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Dia dahsyat. Amin. Sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tepuk tangan di atas kepala, yuk. Katakan bukti karya. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari.
Boleh katakan besar cintamu. Besar cintamu nyata dari generasi. Dua tangan sama-sama katakan, kau angkat sakitku, kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Ku katakan Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Katakan bersama, kau angkat sakitku. Apapun yang menjadi persoalanmu, kau angkat beban hidupku, kau angkat sakitku, kau angkat beban hidup. Katakan Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Yang percaya katakan Tuhan Yesus ya sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Dua jempol buat Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat, teramat dahsyat, teramat dahsyat. Sorakan haleluya, haleluya. Kita sorakan 3 kali dahsyat, amin. 1, 2, 3. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Tepuk tangan buat Tuhan ini. Tuhan Yesus sungguh ya sangat baik, teramat baik. boleh kanan tinggi-tinggi. Tuhan oh ya sangat dahsyat. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Hey, hey, hey. Katakan kiri kanan Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu dahsyat. Sukacita, amin. Amin. Boleh sekali lagi 2 tangan jempolnya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Bapak Ibu saja, tinggi-tinggi katakan ke atas. La 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 la. Siap, tinggi-tinggi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Kami katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tangan kiri, dari selamanya, dari selama sampai untuk selama-lamanya. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus baik. Sorakan.
Tepuk tangan yang panjang dulu buat Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Katakan dia Yesus baik. Engkau baik, sangat baik, bahkan teramat baik. Terima kasih buat sukacitamu. Terima kasih buat hadiratmu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Bagaikan langit yang membentang, begitu kasih Tuhan tiada terhitung, pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaanmu dalam hidupku. Mari dengan membuka tangan katakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Takkan pernah ku lupakan, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan tiada terhitung, pertolongan tiada terhitung, kesetiaanmu dalam hidupku. Yang setuju Tuhan Yesus baik, beri tepuk tangan. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Hari demi hari kami lalui, kami tidak pernah kehilangan kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Amin. Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan, kami boleh tiba sampai pada hari ini. Di hari Minggu ini kami datang ke hadapan Tuhan, memuji dan menyembah Engkau, Allah yang hidup. Biarlah segala pujian penyembahan kami, Tuhan Engkau berkenan atas ibadah kami. Urapi semua hamba-hambamu yang hadir di tempat ini. Yang berbeban berat Tuhan berikan kekuatan, berikan kelegaan. Yang sakit Tuhan sembuhkanlah di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan jalan keluar demi jalan keluar Engkau nyatakan di hadapan setiap kami. Sehingga kami berkemenangan, berkemenangan dan berkemenangan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Curahkan isi hatimu kepada kami. Kami perlu ajaran, kami perlu nasihat-Mu. Tuhan, berikan kami hikmat untuk boleh mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ini, urapi semua umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah semua kami memperoleh makanan rohani yang nikmat di siang hari ini. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya ucapkan shalom bagi kita semua. Puji nama Tuhan, saya boleh kembali pada sesi yang kedua ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Henry Manalu. Saya sudah menikah, istri saya Boru Simanulang. Kami dikaruniai 4 orang anak,
2 laki-laki dan 2 perempuan. Ya, kami tinggal di Desa Siponjot, Desa Silaban, Kecamatan Lintong, Nihuta, Humbangan, Sundutan. Dan kami dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan sebuah gereja yang kecil, ya, sebuah pos PI di Silaban, kurang lebih berjalan 2 tahun. Ya, jadi kami berdoa kiranya pengurapan Tuhan yang ada di tempat ini itu boleh ada di gereja kami. Amin. Saya sangat bersyukur kepada orang tua yang kita kasihi, Bapak Gunawan Panggabean, yang boleh selalu membina kami, menuntun kami masuk dalam pelayanan. Karena memang ini bukan bidang saya. Saya bukan seorang sarjana tamatan teologi, ya. Saya dari sekuler. Pekerjaan saya sehari-hari selain sebagai hamba Tuhan, saya seorang dokter. Ya, seorang dokter, ya itu hanya tugas tambahan. Ya, tugas utamanya adalah melayani Tuhan. Mungkin itu perkenalan singkat kita. Mungkin kalau ada waktu di luar ibadah ini kita boleh berkenalan lebih lanjut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema firman Tuhan yang diberikan, ya disampaikan Tuhan bahwa ini yang harus engkau sampaikan bagi jemaatku di Tarutung. Ya, berbicara tentang bagaimana kesalahan-kesalahan atau karakter atau sifat yang dimiliki anak-anak sulung yang diceritakan oleh Alkitab. Ada Kain, ada Esau, ada kakak dari anak yang hilang. Anak yang hilang itu kan anak bungsu. Dia memiliki kakak anak sulung. Namanya tidak dituliskan. Kita nggak tahu namanya siapa. Ada yang tahu namanya siapa? Kalau ada yang tahu, sampaikan salam saya kepada dia. Ya. Tidak ada tertulis dalam Alkitab. Nah, kesalahan-kesalahan ini terus dilakukan dari mulai generasi mereka sampai generasi saat ini. Kesalahan ini diturunkan sampai banyak orang Kristen juga melakukan hal yang sama. Banyak hamba Tuhan yang mengatakan, kalau hal-hal yang terjadi itu turun-temurun terus diwariskan, kemungkinan ada roh yang menungganginya. Kemungkinan ada roh yang mengikutinya. Kalau opung kita penyakit diabetes, ya, bapak kita penyakit diabetes, mungkin bapak udah kita, bapak tua kita penyakit diabetes, kita juga penyakit diabetes. Ini kemungkinan ada roh yang menungganginya seperti penyakit keturunan. Artinya ini adalah kutuk keturunan. Seperti itu. Makanya pelajaran pada pagi siang hari ini berkata antisipasi roh anak sulung. Memang tidak ada di Alkitab dikatakan roh anak sulung, tetapi istilah roh untuk menegaskan bahwa ini bakal terus terjadi sampai saat ini. Untuk itu kita pelajari firman Tuhan ini supaya kesalahan yang sama tidak kita lakukan dalam hidup ini. Amin. Amin. Ya, ini mendekati jam makan siang ya. Tadi pagi belum sempat sarapan, ini mendekati jam makan siang. Saya berdoa kita tetap semangat mengikuti firman ini. Amin. Tadi pagi di sesi pertama saya akan mencuplik sedikit khotbah saya itu mengenai Kain. Kain memiliki arti tombak yang tajam. Ya, Adam dan Hawa memiliki anak yang pertama bernama Kain. Kain memiliki arti nama tajam, tombak. Ya, pemikiran yang tajam, cerdas, bisa melihat hal-hal masa depan. Yang kedua, artinya adalah percepatan, kecepatan, progresif. Harusnya Kain didoakan oleh Adam dan Hawa menjadi orang memiliki kemajuan-kemajuan, peningkatan-peningkatan dalam kehidupannya. Yang ketiga sebagai owner, pemilik sesuatu. Ya, kalau zaman ini mungkin siapa pemilik perusahaan itu? Oh, si Anu, oh bangga ya, memiliki sesuatu. Nah, Kain diharapkan memiliki prestasi, memiliki sesuatu sebagai pemilik. Yang keempat sebagai pembangun, pembangun yang lemah, pembangun kota, pembangun negeri, pembangun hal-hal yang baik. Yang kelima artinya sebagai penegak, penegak keadilan, penegak kebenaran, menegakkan yang jatuh, menegakkan yang lemah. Itu harapan Adam dan Hawa terhadap anaknya Kain. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan Kain? Apakah kehidupannya mencerminkan nama Kain? Tidak. Kalau kita baca di rumah boleh lihat juga tayangan pada ibadah pertama tadi. Kehidupan Kain tidak mencerminkan harapan dan doa dari orang tuanya. Kain menjadi seorang pembunuh. Manusia yang pertama kali membunuh manusia itu Kain. Bahkan siapa yang dibunuhnya? Adiknya sendiri. Nah, ini jangan sampai kesalahan yang sama kita lakukan. Apa kesalahannya? Kain mempersembahkan sebagian hasil olahan tanah karena dia seorang petani. Itu wajar.
Dia mempersembahkan hasil pertaniannya. Gandum mungkin, buah-buahan mungkin, dia persembahkan kepada Tuhan. Adiknya Habel mempersembahkan hewan sembelihan. Karena apa? Karena dia seorang gembala kambing domba. Wajar dari pekerjaannya dia mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi ayat selanjutnya berkata, Tuhan mengindahkan persembahan Habel. Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya, tetapi Tuhan tidak mengindahkan Kain dan persembahannya. Apa yang menjadi perbedaan di antara kedua orang ini? Mereka sama-sama orang saleh. Dari mana saya tahu mereka orang saleh? Karena mereka membawa persembahan kepada Tuhan. Tentu mereka sedang beribadah kepada Tuhan. Mereka sama-sama membawa sebagian hasil dari hasil usahanya, bukan seluruhnya. Habel membawa anak sulung dari lembu, dari kambing dombanya. Kain membawa sebagian hasil pertaniannya, sama-sama sebagian, gak ada bedanya. Sama-sama memberi yang terbaik, gak ada bedanya. Sama-sama saleh. Lalu mengapa Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain? Kata tidak mengindahkan itu ditulis dengan kata sa'ah. Sa'ah itu artinya Tuhan tidak respect terhadap persembahan Kain. Tuhan tidak menghormati pemberian Kain, atau Tuhan memalingkan wajahnya terhadap kehidupan Kain. Mengapa demikian? Tolong dibuka Ibrani 11 ayat 4. Saya sedikit saja menyampaikan ini. Kalau saudara mau bisa melihat tayangan ibadah pada sesi yang pertama tadi. Kita baca bersama 2-3 ya. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Persembahannya Bapak Ibu berbeda. Kain mempersembahkan hasil pertanian. Meskipun itu wajar secara logika sederhana kita. Ya dia petani wajar memberikan itu. Dan Habel mempersembahkan hewan sembelihan, korban bakaran lemak-lemaknya dikatakan. Dan itu wajar karena dia seorang gembala. Yang jadi masalah, Tuhan tidak mau menerima persembahan selain korban hewan sembelihan. Kenapa? Karena ketika hewan disembelih, persembahan itu diangkat kepada Tuhan, itu melambangkan tentang penderitaan Kristus untuk menebus dosa saudara dan saya. Semua perjanjian lama ditulis untuk menceritakan tentang kedatangan Mesias itu, Yesus Kristus itu, yang akan datang dan akan mati di kayu salib. Saudara boleh pelajari Alkitab dari zaman Adam Hawa sampai kepada Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, sampai kepada Daud, sampai semua zaman-zaman bangsa Israel. Persembahan yang diberikan adalah hewan korban sampai sebelum Yesus datang. Karena Yesus menjadi korban sesungguhnya. Itu yang dikenan Tuhan, itu yang dikehendaki Tuhan. Kejadian 4 ayat 7 mengatakan, mengapa mukamu tidak berseri kalau engkau berbuat baik? Hai Kain, mengapa engkau marah kalau berbuat baik? Terjemahan yang lebih pas dalam bahasa Inggris berkata, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesianya, kalau kamu mengerjakan apa yang benar, bukankah persembahanmu pasti diterima? Mengapa Kain, aku tidak menerima persembahanmu karena engkau tidak mengerjakan yang benar, engkau tidak pantas marah kepadaku karena engkau tidak mengerjakan seperti yang ku kehendaki. Nah mari saudaraku di tempat ini, hidupilah kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki, lakukanlah itu. Kalau kita tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, maaf saya harus katakan dari tempat ini, Tuhan akan memalingkan wajahnya daripada kita. Yesus mengalami hal yang sama, dia berdoa, Bapa kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku Bapa. Sekalipun sakit, Yesus tetap melakukan kehendak Tuhan. Sekalipun sakit, engkau harus melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Yunus menentang kehendak Tuhan untuk pergi ke Niniwe, dia lari ke arah sebaliknya. Maka ikan yang besar menelan dia. Masalah besar akan menelan kehidupan kita.
Kalau saudara baca kisah para rasul, ada orang jemaat bernama Ananias dan Safira. Ini suami istri. Mereka memiliki sebidang tanah dan menjual tanah mereka. Hasil penjualannya hendak diberikan kepada para rasul untuk membantu pelayanan. Mereka datang kepada Petrus. Ananias pertama yang datang. Rasul Petrus, ini hasil penjualan tanahku. Padahal di rumah dia menahan sebagian hasil penjualan itu. Dia mengaku kepada Petrus, ini semua hasil penjualanku. Tetapi Tuhan berkata melalui Rasul Petrus, mengapa hatimu jahat? Ya, tidak semua persembahan itu diterima Tuhan. Tuhan bukan mata duitan, saudara. Apakah ada kebenaran di dalam itu? Ketika Ananias berkata, iya, ini semua hasil penjualan tanah. Seketika itu matilah dia. 3 jam kemudian datang istrinya Safira. Sampai di pintu Petrus bertanya, benarkah Safira bahwa sekianlah hasil penjualan tanahmu? Dia berkata, iya, sekianlah penjualan. Sudah sepakat dengan suaminya. Engkau melihat orang-orang yang di pintu itu, mereka baru saja menguburkan suamimu. Dan mereka juga akan menguburkan engkau. Seketika itu mati Safira di tempat itu. Jadi saudara, mari, apapun harganya, kita lakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Sekalipun pahit, sekalipun sakit, ya, Bapakku persembahkan tubuhku. Mempersembahkan tubuh ini sakit. Kalau hewan disembelih pakai pisau sakit apa enggak? Ada yang pernah melihat orang menyembelih hewan, ketawa-ketawa hewannya? Geli gitu. Ada? Enggak ada kan? Mengerang kan? Kesakitan. Sakit hidup dalam kebenaran memang. Tapi lakukanlah itu. Maka mata Tuhan akan memperhatikan kehidupan kita. Amin. Untuk lengkapnya boleh kita lihat pada sesi ibadah pertama tadi, kita masuk dalam pribadi yang kedua, anak sulung yang kedua bernama Esau. Siap ya? Jangan kesalahan Kain kita lakukan dan jangan kesalahan Esau ini kita lakukan. Supaya berkat Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Kita buka Alkitab kita. Dalam Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Kejadian 25 ayat 29 sampai 34 saya bacakan bagi kita. Di sini jam kita mana, Pak ya? Enggak, belum ada jam ya, Pak. Soalnya 25 menit maksimal waktunya. Sudah berapa menit saya ya? Ya. 29. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Esau adalah kakak Yakub. Yakub adalah adik Esau, 2 bersaudara, yang paling tua bernama Esau, yang sulung ini bernama Esau. Esau baru pulang dari ladang, dia lelah, dia lapar, dia mencari pertolongan. Siapa yang bisa memuaskan dahagaku, hausku, rasa laparku? Kita kadang hidup ini merasa lelah. Siapa yang dapat menolong aku? Aku sudah jenuh, aku sudah bosan menghadapi hidup ini, susah melulu, susah terus. Mencari-cari pertolongan. Esau mendapati Yakub sedang memasak. Ayat 30. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup, mencicipi sedikit dari yang merah-merah itu. Esau tidak tahu apa yang merah-merah itu. Pokoknya terlihat lezat. Yakub sedang memasak kacang merah. Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Esau disebut juga dengan Edom. Edom adalah Esau, Esau adalah Edom. Nama yang berbeda, orang yang sama. Ini berkaitan dengan ayat selanjutnya nanti kita buka. Ingat ya, Esau itu berarti Edom. Tapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saya sedikit bertanya kenapa tiba-tiba Yakub membidik hak kesulungan Esau. Ada apa dengan hak kesulungan? Kenapa kok Yakub begitu getol ingin memiliki hak kesulungan dari abangnya Esau? Ada apa? Kita simpan pertanyaan ini, nanti tahu jawabannya. Jual hak kesulunganmu kepadaku, kata Yakub. Ayat selanjutnya, sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Ambil saja. Aku mau mati ini, ambil saja. Aku nggak perlukan itu. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Yakub ingin diyakinkan oleh abangnya bahwa abangnya tidak berbohong.
Bersumpah dulu, kalau sumpah ini sudah pasti. Seperti perjanjian di atas materai. Bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah Esau kepada Yakub dan dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Lihat ini, ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Gampang sekali ya melepaskan hak kesulungan itu. Ia makan, minum, bangkit, berdiri dan pergi. Demikianlah ia memandang ringan hak kesulungan itu. Memandang ringan ditulis dengan kata basah. Basah. Apa artinya itu? Menghina. Demikianlah Esau menghina hak kesulungan itu. Tidak menganggapnya berarti. Seperti tidak ada suatu keuntungan di balik hak kesulungan ini. Padahal hak kesulungan ini hak istimewa. Kenapa? Karena hanya dimiliki anak sulung. Namanya juga berkat sulung, berkat anak sulung, hak anak sulung. Hanya anak sulung yang punya. Anak kedua, ketiga, anak paling kecil tidak punya. Ini yang diincar oleh Yakub. Apa itu hak kesulungan itu? Apa itu berkat kesulungannya itu? Pertama, dalam tradisi orang Yahudi, sama seperti kita orang Batak, anak sulung memiliki hak memimpin. Katakan memimpin. Anak paling besar memiliki hak untuk memimpin. Ketika orang tuanya tiada, meninggal, pergi, maka otoritas kepemimpinan di tengah-tengah keluarga jatuh kepada anak sulung. Yakub tahu itu. Dia menginginkan berkat itu. Aku ingin menjadi pemimpin. Aku mau hak kesulungan itu. Yakub mengerti. Ya, kalau setiap kita diberikan hak memimpin, apapun cara orang ingin menjatuhkan kita, kita tetap menjadi pemimpin. Enggak ada amin, saudara. Amin, yes gitu, katakan firman Tuhan. Ya, saya lain waktu akan cerita bagaimana saya menduduki sampai jabatan sekarang. Ya, mau apapun cara-cara orang, saya tetap duduk di situ kok. Enggak ada uang keluar, enggak ada sogok sana, enggak ada lobby-lobby, enggak ada. Kalau Tuhan berikan itu hak saya. Amin. Yang kedua, apa hak anak sulung yang diincar oleh Yakub? Hak untuk mendapatkan warisan ganda. Katakan warisan ganda. Anak sulung mendapat warisan lebih banyak daripada adik-adiknya. Contoh saja orang tua mereka, Ishak, memiliki harta kekayaan 1.200.000, biar gampang aja. Nah, dibagi dua orang, Esau dan Yakub. Harusnya Esau mendapat 800.000. Yakub mendapat 400.000. Harus lebih banyak kepada anak sulung. Ini warisan ganda namanya. Kekayaan Ishak yang berlimpah-limpah itu, tahu nggak Ishak? Dia menabur di musim kering. Dia semakin kaya, kian lama kian kaya dan menjadi sangat kaya. Kekayaan Ishak besar. Yakub mau itu. Dia kejar itu. Dengan cara apa dia bisa dapatkan itu? Mendapatkan hak kesulungan itu. Oh, Esau menghina pemberian Tuhan. Tuhan menetapkan Esau menjadi anak sulung, saudara. Apa yang kita pelajari dari firman Tuhan ini? Apapun yang diberikan Tuhan dalam hidupmu, hargai itu, pegang erat itu. Amin. Jangan bersungut-sungut, jangan sesali yang sedikit. Meskipun tanda kutip berkat yang kita terima kecil, sebenarnya Tuhan tidak pernah memberikan kecil, Dia memberikan berlimpah. Katakan amin. Meskipun kecil, hargailah itu. Orang-orang menghargai apa yang telah diberikan Tuhan dalam kehidupannya. Berkat-berkat anak sulung ini akan turun dalam hidupnya. Kau akan menjadi pemimpin, katakan amin. Engkau akan mendapat warisan ganda, katakan amin. Jangan lihat orang tua jasmanimu mungkin gak kaya. Lihat bapamu yang di sorga itu kaya raya, katakan kaya raya. Wah, dicongkel saja emas di jalan-jalan sorga itu. Disentilnya ke rumah kita, wah, jangan-jangan rumah kita roboh itu. Iya kan? Saudara percaya itu? Ya, hargai. Sekecil apapun pemberian Tuhan, mari kita hargai. Apalagi pemberian Tuhan mengenai keselamatan. Apalagi Tuhan telah memberikan Yesus dalam hidupmu. Anak-anak muda dengar. Ya, anak-anak muda. Sekarang ini banyak sekali godaan. Wanita-wanita tidak peduli pria siapa yang mendekatinya, asal dia kaya.
asal dia tampan, dia rela meninggalkan Kristus, dia rela meninggalkan iman percayanya. Jangan lakukan itu. Kita akan pelajari apa yang terjadi kepada Esau dan keturunannya. Pak, keuntungan hari ini dari jualan saya kecil sekali, Pak. Syukuri itu. Hasil pertanian, Pak, memang bagus hasilnya, Pak, tapi harganya enggak ada, Pak. Syukuri itu. Pak, saya pelayanan hanya asar, Pak. Syukuri itu. Amin. Jangan kita basah, jangan memandang rendah pemberian Tuhan. Kita akan lihat apa yang terjadi. Kita baca ayat selanjutnya, Maleakhi 1 ayat 2 sampai 4. Maleakhi 1 ayat 2 sampai 4. Ini yang akan terjadi, saudara. Saya baca ayat 2. Aku mengasihi kamu, kata Tuhan. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Kalau Tuhan mengasihi kami, harusnya berkat kesulungan itu jatuh kepada Esau. Kan Esau kakaan, kenapa jatuh kepada Yakub? Berarti engkau enggak mengasihi kami. Ini menentang Tuhan terus. Bagaimana caranya kau mengasihi kami? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub. Yang paling menyakitkan hati, kalimat selanjutnya. Tetapi membenci Esau. Kata membenci ditulis dengan kata sane. Sane ini bukan benci sesaat. Bukan benci, ya orang menggosipi kita, kita benci hari ini sama dia, habis itu kita baikan lagi. No. Sane ini adalah kebencian turun-menurun. Katakan turun-menurun. Sampai beberapa generasi kebencian Tuhan turun pada keluarga itu. Kalau saya enggak mau. Kalau begini kehidupan saya, kelarlah hidup saya. Aku membenci Esau. Dikatakan Tuhan Maha Pengasih. Yesus mau mengampuni pelacur yang ketahuan berzina di siang bolong. Orang mau melempari dia, tetapi Yesus mengampuni, berkata jangan berbuat dosa lagi. Yesus mau makan bersama orang-orang pemungut cukai yang memeras orang-orang lain. Yesus hadir di rumah itu, di rumah pemungut cukai itu, seisi rumahnya diselamatkan. Mengapa secara pribadi Tuhan menunjuk nama Esau, I hate you, aku benci Esau. Karena dia tidak menghargai apa yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Mari kita mengucap syukur hari-hari ini, amin. Halo, amin. Gak ada gunanya kita bersungguh-sungguh, saudara. Bukan sampai pembenci, bukan hanya dibenci. Kita lihat kalimat selanjutnya. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi. Aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi. Apa itu pegunungan? Yang saya tahu pada zaman dahulu orang akan membawa persembahan korban kepada Allahnya, baik orang Israel kepada Allahnya maupun para penyembah dewa-dewa kepada dewanya, membawa korban persembahan ke bukit persembahan, ke atas gunungnya Tuhan. Seperti lagu-lagu tadi. Sebab itu ku memujimu. Itu awalnya bagaimana? Bawaku ke Gunung Kudus. Tuhan membuat pegunungan Esau menjadi sunyi sepi. Artinya apa? Ketika Esau datang membawa persembahan kepada Tuhan, Tuhan gak ada di situ. Jangan salahkan Tuhan ketika kita, bukankah aku rajin memberi persembahan kepada Tuhan? Di mana Tuhan? Tuhan membuat pegunungan kita menjadi sunyi sepi karena kita tidak menghargai pemberian Tuhan. Selanjutnya, ini kesalahan tidak boleh kita lakukan. Dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Padahal Tuhan menyediakan tanah Kanaan berlimpah susu dan madunya. Bahkan Tuhan dalam ayat lain berkata, aku akan mengubah padang pasir, padang tandus menjadi kebun buah-buahan. Malah ini sebaliknya yang terjadi. Aku akan mengubah tanah pusaka mereka menjadi padang gurun yang tidak ada kehidupan, yang tandus. Hidupmu kering, tidak punya harapan. Begitulah orang-orang yang tidak menghargai pemberian Tuhan. Saya lanjutkan, waktu saya sedikit.
Roma 8 ayat 31 berkata, jika Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Betul ya? Jika Allah di pihak kita, gak ada yang kita takuti saudara. Maju terus. Jika Allah di pihak kita, siapa menjadi lawan kita? Tetapi kalau Allah menjadi lawan kita, siapa yang mau di pihak kita? Gak akan ada. Saya pun tidak mau. Ngeri benar kalau jatuh ke tangan Tuhan. Orang yang menghina pemberian Tuhan dengan sengaja menempatkan dirinya berhadapan dengan Tuhan sebagai musuh. Saudara, memang sepertinya hal sepele. Apa hak sulung ini? Aku mau mati. Apa Yesus? Ini pisau sudah di leher. Penganiayaan akan datang saudara. Masa antikristus lebih berat. Sangkal Yesus, engkau hidup. Kalau engkau tetap mempertahankan imanmu, engkau mati. Betapa sane, betapa basahnya. Esau berkata, aku mau mati, untuk apa lagi hak kesulungan ini? Jangan sampai Tuhan menjadi lawan kita. Biarlah Tuhan selalu ada di pihak kita. Amin. Ayat 4. Lihat, ini mengerikan sekali. Ayat 4. Maleakhi 1 ayat 4. Apabila Edom berkata, siapa tadi Edom? Esau. Berarti masih konsentrasi ya. Ya, berarti bisa ditahan snacknya dulu, jangan dikasih dulu. Masih nyambung kok. Esau adalah Edom, Edom adalah Esau, orang yang sama. Saya ganti dengan Esau ya namanya. Apabila Esau berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Terserah Tuhan mau marah, gak peduli saya. Tuhan hancurkan, saya bangun lagi. Hidup saya rusak, saya bangun lagi. Tanpa Tuhan saya bisa bangkit, tanpa Tuhan saya bisa berhasil. Tangan ini masih kuat, ini masih pintar, masih banyak yang bisa kuandalkan. Tuhan gak perlu. Mungkin Esau bisa berkata begitu, tetapi lanjut apa kata firman Tuhan? Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, engkau boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Makanya ini sane ini kebencian turun menurun. Engkau boleh bangun kehidupanmu di luar aku akan datang menghancurkannya. Untuk kasus ini Tuhan membenci pribadi yang tidak menghargai apa yang diberikan Tuhan. Tuhan mengasihi orang-orang jahat. Orang-orang berdosa Tuhan mau bergaul dengan mereka. Tetapi khusus bagi orang yang tidak menghargai pemberian Tuhan, Tuhan benci dia. Secara personal Tuhan tunjuk Esau. Aku akan merobohkan apa yang dibangun. Dan orang akan menyebutnya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Lihat, ini bangsa. Bangsa bukan berbicara satu orang, Esau satu orang. Mengapa disebut bangsa? Turun-temurun. Begitu banyak jiwa yang Tuhan benci kepadanya. Jangan sampai Tuhan benci kepada kita, saudara. Sekecil apapun itu. Mari kita berkata, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidup. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa-Ku, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Simson adalah orang yang diurapi Tuhan dengan urapan yang luar biasa. Dia bisa membunuh 1000 orang dengan rahang keledai. Tapi karena hanya nafsu sesaat, dia ingin menghampiri Delilah. Simson
melanggar kehendak Tuhan yang berkata, jangan potong rambutnya, dia akan kehilangan urapan. Tetapi Simson memberitahu rahasia kekuatannya. Di akhir hidupnya, Simson ditangkap di penjara. Dia buta, tidak bisa melihat. Dia menjadi bahan olok-olokan, bahan tertawaan. Yudas menjual Yesus dengan 30 keping uang perak. Apakah Yudas serakah dengan uang? Tidak. Dia hanya menghina Tuhan. 30 keping uang perak itu seharga 19,20 dolar Amerika. Taruh saja kursnya itu 15.000 rupiah. 30 keping uang perak itu seharga 288.000, saudara. Untuk itu dia jual Yesus, semangkuk kacang merah, jual hak kesulungan. Dia lepas Yesus dan dia mati bunuh diri. Hamba yang diberi 5 talenta menggandakan 5 talenta. Hamba yang diberi 2 talenta menggandakan 2 talenta. Orang yang diberi 1 talenta tidak menghargai, ditanam, ditutup, dikubur. Dan dia dicampakkan ke dalam api neraka. Saudara, syukuri apa yang ada padamu. Amin. Mungkin kau berkata, Pak, saya ingin buka usaha, tapi uang hanya 500.000. Kecil sekali. Sampai engkau lupa bersyukur dengan 500.000 ini. Kalau kita pakai prinsip 5 roti 2 ikan, Tuhan bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Saya percaya 500.000 tanpa Tuhan Yesus, engkau menjadi kaya raya. Amin. Kalau engkau bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ku bersyukur. Kita bangkit berdiri. Ku bersyukur Tuhan, kasih setia, Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. ku bersyukur, Kami bersyukur. ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi, mari bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur buat segala kasih-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala apapun keadaan kami. Buat segala apa yang kami miliki, itu semua karena kemurahan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk menjadi sebagai pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bagimu lah pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman. Salam bagi kita semua. Pengumuman GBI Tarutung Kota Minggu 25 Oktober 2020.
Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang datang beribadah di GBI Tarutung Kota, dan juga bagi jemaat yang saat ini beribadah online lewat Facebook maupun radio 107,7 FM. Kita adalah satu keluarga dalam kerajaan Allah. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk dapat mengikuti ibadah selanjutnya. Selesai ibadah ini, kita akan memberikan persembahan kita masing-masing, baik persembahan umum, persepuluhan, diakonia, atau persembahan lainnya. Bapak Ibu dapat memasukkan ke dalam amplop yang telah disediakan dan memasukkan ke dalam kotak persembahan di pintu keluar, dan kami ingatkan kepada kita semua untuk tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan bagi jemaat yang beribadah di rumah secara online, persembahan dapat diantar langsung ke gereja atau dapat juga ditransfer melalui rekening bank gereja. Berikut beberapa warta dan jadwal kegiatan sepekan di gereja kita. Menara doa berjalan seperti biasa dengan jadwal yang tertera di layar. Pengerja dan jemaat dapat menyesuaikan waktu dan jadwal yang akan diikuti. Khusus untuk pengerja diwajibkan untuk dapat mengisi jadwal menara doa. Pada hari Rabu akan diadakan ibadah mezbah keluarga atau pamili altar di tempat ini. Ibadah keluarga ini juga disiarkan secara live streaming di Facebook pada pukul 19.30 WIB. Kami mengimbau seluruh jemaat dan pengerja untuk ikut serta dalam ibadah ini. Dan seluruh FA yang ada disilakan bergabung dalam ibadah ini juga. Sehubungan dengan hari libur tanggal 28 hingga 30 Oktober, maka akan diadakan doa berantai yang diikuti seluruh pelayan dan boleh juga diikuti oleh jemaat. Doa berantai akan dimulai pada hari Rabu malam jam 22 WIB, dan pada puncak dan akhir doa berantai ini akan diadakan malam doa pujian penyembahan di tempat ini pada hari Kamis malam jam 19.30 WIB. Seluruh pelayan diwajibkan hadir dalam ibadah ini. Dan jemaat juga kami undang untuk hadir dalam ibadah puncak doa ini. Doa puasa minggu ini ditiadakan dan dialihkan ke ibadah malam doa pujian penyembahan Kamis malam jam 13.30 WIB. Untuk jadwal ibadah raya minggu depan akan diadakan sebanyak 3 kali ibadah, yaitu ibadah pertama jam 8 WIB, ibadah kedua jam 9.30 WIB, dan ibadah ketiga jam 11. Seluruh ibadah akan disiarkan juga secara live di Facebook GBI Tarutung Kota dan di radio komunitas GBI Tarutung Kota di gelombang 107,7 FM. Dan ibadah ibadah anak sekolah minggu tetap dapat mengikuti ibadah online Superbook streaming di channel YouTube Superbook Indonesia. Pengumuman terakhir bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi pelayanan khusus atau konseling dapat menghubungi kami di nomor yang tertera di layar. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita sejak Bapak Ibu untuk bagi berdiri bersama.
limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai serta-Ku, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan. Berjalan di dalam Roh-Mu, melakukan kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Mari kita buka kedua tangan kita, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus, itulah yang akan tetap senantiasa memberkati kita mulai dari siang hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin. Untuk persembahan Bapak Ibu boleh berikan di belakang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.